pada subuh kali ini kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan untuk menjadi bagian dari manusia yang bersyukur dengan berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas amal baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ketundukan dan ketaatan insyaallah pelaksanaan ibadah subuh berjamaah sekaligus mengikuti aktivitas rutin Ahad subuh, yakni pelaksanaan taklim. Semua amalan pembuka ini saksi amal saleh, amal kebaikan kita yang kemudian menjadi syafaat nanti di yaumul akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi yang istiqomah, ya, mampu mempertahankan konsistensi dalam beramal saleh, dalam beramal kebajikan, tanpa adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga keistiqomahan salat subuh berjamaah itu perjuangannya luar biasa. Kadang tidur kemalaman, bangunnya kesiangan. Atau tidur perasaan tepat waktu, tapi bangun tetap saja kesiangan. Sebagai orang yang beriman meyakini bahwa tidur dan bangunnya kita, bukan kita yang memaksakan diri untuk melakukan itu, tapi meyakini bahwa Allah lah yang telah menidurkan kita dan membangunkan kita. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, pada setiap saatnya dalam diri kita ini ada dua syukur yang senantiasa berperang dan tidak akan pernah berhenti. Yakni syukur basyariah dan syukur insaniyah. Syukur basyariah, perasaan kita sebagai manusia biasa. Dan syukur ini cenderung tunduk kepada syahwat. Syukur ini dalam bahasa kitanya lebih pada ungkapan manusiawi. Jadi kalau kita bangun kesiangan dikait-kaitkan dengan susahnya tidur tadi malam, dan itu manusiawi, ya. Bangun kesiangan itu manusiawi. Dan ketika kita sudah lilir, ingat penting teh sare teh asa jam 1, ngareret jam 3:30.
Ada subuhnya jam 4, nah seperti itu ya. Kemudian diikuti. Dan selamanya syuur basyariah itu lebih cenderung menundukkan diri kita kepada pemuasan syahwat atau pemenuhan syahwat. Dan ini akan berperang dengan syuur insaniyah, perasaan sebagai insan, yakni perasaan sebagai muslim, sebagai pribadi yang hanif, sebagai manusia yang telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syuur ini cenderung dipaksa tunduk kepada syariat. Jadi di satu sisi basyariah memaksa tunduk pada syahwat, di sisi lain insaniyah memaksa tunduk kepada syariat. Maka seperti itulah pada setiap saatnya kondisi hidupnya syuur kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, mana yang paling sering terjadi dalam diri kita? Yang sering memenangkan peperangan ini, syuur basyariah atau syuur insaniyah? Ya, syuur perasaan kita sebagai manusia biasa yang sering disebut dengan manusiawi dan sering diwajar-wajari, ya, wajar saja bersikap demikian, wajar saja ya, berperilaku demikian karena ya, atau syuur insaniyah yang sering kita, yang sering memenangkan ya peperangan tersebut. Selalu saja mendapatkan kemudahan untuk mencerminkan segala peristiwa terjadi yang terjadi itu pada ketentuan-ketentuan syariat, ya, pada sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sendiri yang kemudian bisa merasakan dan menentukan penilaiannya. Waktu iman rahimakumullah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam salah satu hadisnya yang diawali dengan sumpah atas zat Allah yang menguasai dirinya. Hadis ini termaktub dalam Arba'in ya. Hadis yang nomor ke-41 kalau tidak salah. Rasul bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi." Demi zat yang menguasai diriku, sabda Rasul, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara
kalian hatta yakuna hawahu, hingga menjadikan hawa nafsunya tabi'an, ittiba, tunduk, mengikuti lima ji'tu bihi, pada perkara apa yang telah aku tentukan dengannya. Nah, ini sabda Rasul. Jamaah syukur rahimakumullah. Peperangan antara syu'ur basyariah dan insaniyah itu hakikatnya adalah peperangan antara keimanan dan kekufuran diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau para ulama menyebut ada apa? Kufur amali, ya. Ada kufur qauli, ada kufur nikmat, ya. Dan bermacam-macam perilaku kufur dalam diri manusia. Kufur bisa saja, kufur itu hanya sebagian saja. Kekafiran seseorang itu hanya dalam perkataan umpamanya. Ya, kekufuran orang itu hanya dalam perbuatan. Hatinya masih mengakui atau masih mengimani, meyakini tentang Allah, Rasul, dan seluruh arkanul iman. Ya, bisa sebagiannya saja. Nah, jamaah subuh rahimakumullah, Rasul mengingatkan kepada kita agar kita mewaspadai diri kita untuk kemudian tidak terjebak dengan kekuatan hawa nafsu yang hawahu itu oleh Allah sendiri telah dihiaskan terhadap setiap diri manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Ali Imran, zuyyina linnas hubbus syahwat. Allah telah menghiaskan kepada manusia hubbus syahwat, keinginan memenuhi syahwatnya. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah wal khailil musawwamah dan seterusnya, ya. Jadi kalimatnya zuyyina telah dihiaskan linnas kepada manusia. Kata santri ini fi'il madi majhul, ya. Kata kerja pasif. Jadi sudah kodratnya saja manusia itu menyukai syahwat. Nah, justru kalau manusia tidak ada kesukaan terhadap syahwatnya, bagian daripada manusia yang abnormal. Ya, laki-laki menyukai an-nisa, perempuan, itu kan normal, ya. Kemudian mencintai anak, itu juga normal. Mencintai perhiasan, mencintai kendaraan, mencintai tempat tinggal. Itu makhluk yang normal, hubbus syahwat. Ketika ada silang pendapat, syahwat akal kita ini cenderung ingin memenangkan pendapat kita, kan?
Jadi kalau ada silang pendapat di antara kita, akal kita akan ikut nimbrung dan berkeinginan nafsu akal kita ini untuk dapat mengalahkan pendapat orang lain. Ini bagian daripada basyariah. Boleh tidak? Kita berpikiran pendapat kita ingin diterima oleh orang lain dan mampu mengalahkan argumen orang lain. Boleh tidak? Atau tidak boleh? Ya. Bagi kita, bagi orang yang beriman bukan di sana kan posnya. Tapi dicerminkan pada apa yang telah menjadi ketentuan Allah dan Rasulnya, bukan mampu mengalahkan argumen pihak-pihak lain. Karena kalau syahwat akalnya liar dibiarkan begitu saja, ya, Al-Quran saja bisa ditentang. Karena syahwatnya menuntut untuk mengikuti berbagai macam hal itu secara rasional. Kalau irrasional, maka syahwat akalnya akan menolak. Lamun teka harti mah. Nah, sementara iman kan posisinya bukan pada posisi mengikuti akal, tapi akal harus ditundukkan pada apa yang telah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah dan Rasulnya. Itu iman. Syuur insaniyah yang ya. Bisa kedap. Jamaah subuh rahimakumullah. Di dalam surat An-Nisa ayat 65, Allah berfirman, dan isi firman-Nya dimulai dengan Allah bersumpah terhadap diri sendiri, sebagaimana Nabi bersabda dengan bersumpah atas nama Allah yang menguasai dirinya. Lalu berfirman, "Fala wa rabbika," demi zat Tuhanmu Muhammad, la yu'minuna, mereka tidak beriman, mereka dinyatakan tidak beriman, hatta yuhaqqimuka, hingga mereka menjadikanmu sebagai satu-satunya hakim, pemutus keputusan, penentu keputusan. Fima syajara bainahum, pada apa-apa yang diperselisihkan di antara mereka. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam diri mereka tentang apa yang telah menjadi ketentuanmu, wa yusallimu taslima,
dan mereka berserah diri dengan sepenuh hati atas keputusan yang ditentukan oleh Rasul. Nah, jamaah subuh rahimakumullah, ternyata iman itu harus selamanya mampu mengalahkan kekuatan syukur basyariah kita yang selalu berontak untuk mengalahkan kekuatan syukur Islamiah kita, perasaan kita sebagai Islam. Sehingga betapa sulitnya syukur syahwat akal kita ini untuk ditundukkan kepada apa yang telah menjadi kebijakan, menjadi keputusan, menjadi ketentuan Allah dan Rasulnya. Dan orang terjelema, ya, seringkali kalimat itu dimunculkan dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi kebutuhan syahwatnya. Tetapi pada saat itu setiap kita hampir tidak pernah menyadari bahwa kita pada hakikatnya sedang tunduk pada syahwat kita. Jemaah syukur rahimakumullah, pada saat Nabi menceritakan peristiwa dirinya diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj, ya, diangkat naik oleh Allah ke Sidratil Muntaha, balik lagi ke Al-Aqsa, kemudian balik lagi ke Haram dalam rentang waktu 1 malam. Ini terjadi 14 abad yang lampau, ya. Nah, diceritakan hari ini. Ada yang mengerti? Rasional tidak? Kalau dulu katanya dari Makkah ke Palestina itu 1000 kilo, ya, menggunakan kendaraan unta, PP 6 bulan katanya, pulang pergi. Kalau sekarang barangkali 10 atau 12 jam, ya, 1000 kilo sekitar segituan, ya, pakai kendaraan roda 4 jalan tol, ya. Mekah Madinah itu 500 kilo, jalannya mulus, besar, gede, ya. Jadi ditempuh antara 5 sampai 6 jam. Dengan kendaraan secepat itu pun membutuhkan waktu yang luar biasa untuk perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratil Muntaha. Maka ketika peristiwa ini disampaikan, tak ada satupun manusia Mekah yang tidak nyinyir dengan peristiwa itu, wabil khusus para tokoh Quraisy, tokoh kaum musyrikin Quraisy, dan orang-orang yang sudah beriman, para sahabat pada saat itu pun terganggu, ya, terganggu perasaannya, dan hampir cenderung tunduk pada
syu'ur basyariah. Kenapa? Karena peristiwa itu irasional. Merasa malu dengan berita tersebut karena dipikir-pikir anger teka harti. Numpak naon kadituna. Maka para sahabat itu segera bergegas datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Disampaikanlah berita yang sedang viral pada saat itu. Ya. Wahai Abu Bakar, apa Anda telah mendengar tentang peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Belum sampai berita itu. Kaum musyrikin Quraisy semuanya pada nyinyir. Dan kita pun sulit untuk menerima kabar kebenaran dari peristiwa itu. Kita malu. Kita malu. Karena Nabi telah menyampaikan suatu berita yang sama sekali sulit diterima oleh akal pada zamannya. Maka Abu Bakar bertanya, siapa ini yang menceritakan peristiwa ini? Ya Nabi kita sendiri. Apa jawab Abu Bakar? Kalau Muhammad Nabiullah itu yang menceritakannya, maka akulah orang yang pertama kali percaya. Nah pertanyaannya, Abu Bakar ngerti enggak? Waktu itu Abu Bakar ngerti enggak? Ya, hanya iman yang bisa meyakini peristiwa itu. Karena dibolak-balik dirasionalkan pun juga akan sulit. Tanpa ada kejelasan kendaraan, naik naun Muhammad di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, jadi sepulang itu menceritakan peristiwa yang dahsyat seperti itu. Bukan hal mudah untuk bisa diterima. Yang bisa menerima hanya iman, selesai. Makanya dalam surat Al-Jasiyah ayat 18 ya, Allah berfirman, "Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kemudian kami jadikan syariat pada setiap urusan untukmu. Apa kewajiban kamu? Fattabi'ha, mengikuti ketentuan syariat itu, wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, dan jangan kamu ikuti ahwa alladzina la ya'lamun, hawa nafsu, ya, syahwat akal makhluk Allah yang di sisi Allah mereka itu la ya'lamun, tidak mengerti apa-apa. Seluruh pemikiran makhluk Allah, wabil khusus yang namanya manusia, secerdas dan sepandai apapun di sisi Allah, tetap hasil pemikirannya tidak berkualitas. Makanya wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun. Allah melarang untuk tunduk kita kepada syahwat akal kita. Karena hakikat syahwat akal itu la ya'lamun. La ya'lamun. Mereka tidak mengerti. Ya, pemikiran kita ini di bawah standar ya, yang tentu saja tidak akan pernah sampai kepada apa yang Allah ketahui tentang ketentuan syariat tersebut. Dari peristiwa Abu Bakar menggambarkan bahwa iman itu benar-benar sami'na wa ata'na. Iman itu adalah ittiba, menundukkan hawa nafsu kita. Saat Umar bin Khattab akan mencium Hajar Aswad, apa yang terjadi dengan Umar? Umar terdiam dan melihat batu itu. Kemudian berkata, "Aku tahu engkau batu hitam," kata Umar. "Tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi madarat.
Aku menciummu karena Rasulku meneladankan menciumnya. Subhanallah. Ini iman, Pak. Pertanyaannya, apa Umar nggak ngerti tentang fadilah mencium Hajar Aswad? Ya. Untuk apa mencium Hajar Aswad? Jemaah syukur rahimakumullah. Ketika Nabi tidak menjelaskan untuk apa, ketika Nabi tidak menjelaskan tentang keutamaan mencium Hajar Aswad, maka kita tidak boleh mengarang-arang, merekayasa kata-kata fadilah, keutamaan-keutamaan, ya, dan kemudian menjawab desakan syuur basyariah tentang untuk apa mencium Hajar Aswad. Umar terbebas dari perasaan-perasaan itu sehingga murni mencium Hajar Aswad itu sebagai wujud sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan, tabi'an lima ji'tu bihi. Selesai, Pak. Teloba pikiran. Cium Hajar Aswad dengan membaca Bismillahi wallahu akbar. Sudah ittiba saja. Kudu miluan, namun miluan maka harti dan mikayana gitu juga namanya. Oh, harti itu aya ibadah ngurelingan kotak. Ka'bah kan bentuknya kotak ya. Apa nama ibadahnya? Tawaf. Muter 7 kuriling. Laki-laki 3 putaran pertama nyik cirik. Nyik cirik teh lali kecil. Dari mana mulainya? Dari Ruknul Aswadi. Sudut Aswadi ini nih. Dari sudut Aswadi. 3 putaran pertama lari kecil sampai Ruknul Yamani ini di sini. Kan ada 4 sudut ya. Sampai di sini jalan. Dan baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai pada sudut Aswadi, mencium lagi Hajar Aswad, baca Bismillahi wallahu akbar. Ya. Kalau tidak nyampe bibir kita ke Hajar Aswad, boleh ditoel, ada pesedek-sedek ya, pakai tangan, maka dicium tangannya. Yang kena batu itu Bismillahi wallahu akbar. Kalau tangan tidak nyampe boleh pakai apa? Pagar. Pangoer. Gitu. Pakai alat boleh. Dan kalau sampai maka dicium ujung yang sampainya. Kalau tidak sampai juga maka cukup dengan isyarat tangan, diarahkan ke Hajar Aswad, baca Bismillahi wallahu akbar, cium tong tangan. Tidak ya, tidak perlu karena memang tidak sampai ke Hajar Aswad. Parentahna teh nyium Hajar Aswad, nyontohanana teh nyium Hajar Aswad. Ya, Bismillahi wallahu akbar. Lari lagi cirik sampai sini lagi. Sampai Ruknul Yamani, baca lagi Rabbana atina fid dunya hasanah. Sampai ke Ruknul Aswadi. Bismillahi wallahu akbar. Sambil beri isyarat, cirik lagi. Nah, dari putaran keempat, kaum bapak sama-sama berjalan sebagaimana kaum ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tidak ada cirik. Semet dinya kartit teh eta ibadah tawaf ya. Jadi tidak dituntut untuk mengerti, dituntut untuk taat saja. Teu kudu dikorehan maca naon ti dieu dari Ruknul Aswadi sampai Ruknul Yamani. Maka buka
Atau tanya, ada nggak dalil yang menentukan membaca apa dan apa? Itu kewajiban kita. Dan orang yang beriman akan mengikuti ketika ada yang harus dibaca. Ya. Kalau kemudian tidak ada dalil yang memerintahkan untuk membaca sesuatu, maka tidak perlu membacanya. Nah, sampai saat ini saya belum menemukannya ya, membaca apa. Tetapi kemudian para ulama membolehkan tanpa harus menentukan. Karena kalau bacaan itu ditentukan menjadi wajib, sekurang-kurangnya sunnah muakkadah. Diajar aswad bismillahirrahmanirrahim, itu mesti ya. Kemudian dari ruknul yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah. Sepakat semuanya begitu. Selain itu tidak ada. Maka saat kita berjalan dari ruknul aswadi ke ruknul yamani, tidak ditentukan membaca apapun, tapi dibolehkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Umpamanya, ya, putaran pertama kita sendiri yang menentukan. Boleh. Umpamanya mau zikir tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Terus sebanyak-banyaknya sampai ke ruknul yamani. Kemudian berjalan Rabbana atina fid dunya hasanah, ya. Putaran yang kedua, umpamanya baca doa mohon pengampunan kepada Allah untuk diri dan orang tua. Allahumma ighfirli wa liwalidayya, terus ya baca doa itu. Kalau kemudian kita mengikuti ketentuan-ketentuan bacaan tanpa adanya dalil Al-Quran dan As-Sunnah, khawatirlah diri kita masuk pada wilayah la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Khawatirlah kita terhadap diri kita. Jangan-jangan saya beribadah itu dalam kondisi tidak ittiba kepada apa yang telah menjadi ketentuan Allah dan Rasulnya. Ya. Hati-hati ketika kita memakarot sorangan teh bagian dari la yuhaqqimunaka, tidak menjadikan Nabi sebagai penentu kebijakan, tapi kita membuat kebijakan lain, kita membuat kebijakan baru. Hati-hati. Nah, ini yang berat ya. Dalam diri kita ini adalah menundukkan syu'ur basyariah dengan syu'ur insani. Ada yang bingung dengan hadis man qala fi akhiri hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Yakin Pak dengan hadis ini? Barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah di akhir hayatnya, dijamin masuk surga. Siapa ini yang bersabda? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang wajib kita imani, yang wajib kita taati segala segala kebijakannya. Itu kudu loba pikiran, geus eta tuturkeun gitulah. Ya. Nah, dari dulu komunitas yang menuhankan akalnya, ya, ada kaum sekuler, ada kaum liberal ya, yang selalu menuntut segala sesuatu itu mesti rasional, ya, berusaha. Pada setiap zamannya akan muncul juga manusia seperti itu.
Seperti pada saat ini banyak yang kemudian bermunculan tidak rasional masuk surga hanya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Gitu Pak. Ya. Ini hadis. Ini kebijakan yang telah ditentukan oleh syariah. Tekudu loba pikiran karena iman. Kemudian akalnya mereka yasa tentang makna kalimah la ilaha illallah. Bagaimana mungkin orang bisa masuk surga hanya dengan mengucapkan sebuah kalimat la ilaha illallah? Masuk surga itu dengan amal kebajikan. Dan siapapun yang berbuat kebajikan pasti oleh Allah diberi pahala. Kacau? Ya. Jadi untuk memberikan legitimasi tentang amal kebajikan mendapatkan pahala dan Allah menjanjikan surga, ya, ingin menghapus hadis man qala fi akhir hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebaik apapun orang kafir berperilaku, beramal, ya, dia menjadi orang yang muhsin, ya, senang berbagi. Kalau dia kafir, Allah tidak menyediakan surganya. Dalam surat Al-Bayyinah Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi Allah tidak menyediakan surganya kalau dia kafir. Jadi orang kafir yang baik itu dalam konteks muamalah oke, banyak. Ya, iman tidak perlu membela pihak-pihak itu. Tidak perlu. Amalan orang-orang, amalan baik orang-orang ketika melakukannya di bawah prim kalimah tahlil la ilaha illallah, ketika koridornya la ilaha illallah, dan semua amal kebajikan itu liwajhillah, untuk menggapai ridho Allah, untuk menggapai rahmat Allah, untuk menggapai barokah Allah, ya, maka itulah yang kemudian mendapatkan jaminan masuk surganya. Jadi pernyataan la ilaha illallah itu harus hidup sejak saat ini dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Dan tidak akan sembarangan manusia pada saat akhir hayat untuk begitu mudah mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Tapi hadis ini adalah hadis Rasul yang kita sebagai orang yang beriman wajib menundukkan syahwat akal kita kepada apa yang telah menjadi ketentuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beramalah tentang kebajikan-kebajikan yang kita lakukan, dan itu semuanya koridornya adalah kalimah la ilaha illallah, iman. Ya, bukan untuk mengharap apapun kecuali hanya ridho dan maghfirah Allah, ridho dan barokah Allah, ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh rahimakumullah, ketika la ilaha illallah tidak terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya, la malika illallah, la ma'buda illallah, ya, dan seterusnya, maka khawatirlah kita seperti makhluk
yang namanya burung beo. Kita mengucapkan kalimat tahlil pada saat ini hanya membeok saja, tapi tidak terwujud dalam, tidak teraplikasikan dalam amal kita sehari-hari. Seluruh amal ini apa namanya bersandar kepada kalimat la ilaha illallah, ya, sehingga tidak ada keinginan untuk mendapatkan penghargaan duniawi. Murni in ajriya illa adallah, ya. Sesungguhnya aku hanya mengharapkan penghargaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat tahlil di akhir hayat kita berharap Allah memberikan pertolongan dan memudahkan kita untuk melafalkannya. Karena ini adalah alamat masuk surga. Tanda yang sangat kuat seseorang masuk surga itu di akhir hayatnya melafalkan kalimat la ilaha illallah. Jadi harus terwujud dalam amal sehari-hari. Ulah jika beok, ya, seperti cerita tentang beok milik ajengan, ya. Ini dongeng kobong. Dongeng kobong itu selalu apa lucu dan apa memberikan pelajaran yang luar biasa, ya. Jadi ada ajengan yang memiliki beok, manuk beok, dididik dileletik untuk bisa zikir. Kalimat salam, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, al-fatihah ge apaleun. Beok teh. Sehingga kalau ada tamu yang datang ke ajengan baca salam, ketuk pintu, assalamualaikum, ya nu ngajawab beok. Ya, waalaikumsalam cek beok. Tamunya diam menunggu ajengan buka pintu, tapi temu muka. Kemana celia ajengan deh? Ketuk lagi pintunya, baca salam lagi nggak jawab deh beok. Sampai 3 kali, nu nggak jawab tetap beok dan diketahui oleh tamu yang hadir. Nah, jamaah syukur rahimakumullah, beok itu selalu sibuk dengan kalimat tahlil sepanjang berada di dalam sangka. Kalimah la ilaha illallah ini menjadi dzikir kebiasaannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Selalu. Satu saat ajengan tadi kencarkeun beokna. Hiper ke jalan, aya motor, katabrak motor. Saking kencangnya, maka si beok teriak-teriak, wah, 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 mati. Ajengannya sedih dan kesedihannya berlarut hingga 3 hari 3 malam. Selalu mempertontonkan wajah yang sedih kepada jamaah dan santrinya. Jamaahnya surti, karunya cenah ajengan ieu ditinggalkeun pupus ku beok, ya, dipikeun ka sedih tos 3 dinten. Kumaha cenah urang badami hayu urang nangan beok hiji ewang, urang pasrahkeun ka ajengan supados liren tina kasedihna. Maka sepakat marawa beok datang ka ajengan. Ketika sampai ke ajengan, perwakilan jamaah menyampaikan, "Mama, atos senetong demutan wae beok teh, ya. Mama geura move on mun aya namanya, ayo wae." Naon katawis mama teh sedih. Abdi sadayana nyaranak beok mah enggak, kamu mama, ai mama kagungan pangaresep kana beok mah. Maka kemudian sang mama ajengan misawu regepkeun ku aranjeun saestuna nu dipika sedih kukuring lain leungitna beok. Tapi eta beok kukuring diwarah dileutik pikeun bisa ngucapkeun kalimat tahlil la ilaha illallah mang tahun-tahun. Nalika paeh ternyata teu sanggup ngucapkeun kalimat la ilaha illallah, tapi nu kadenge ku kaula wah paeh eta beok. Eta yang membuat saya sedih.
Apa kita mampu di akhir hayat mengucapkan kalimat tahlil? Itu yang kemudian pelajaran yang disampaikan oleh ajengan Kobong, ya, ajengan Kobong. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan ayat 65 surat An-Nisa dan ayat 18 dari surat Al-Jasiyah ini menjadi fondasi bagi kita, ya, dasar pijakan bagi kita untuk senantiasa mengelola iman kita. Sekecil apapun iman kita, hendaknya selalu ditundukkan kepada apa yang telah menjadi ketentuan Allah dan Rasulnya. Jangan terjebak dengan merasa mampu berpikir sehingga segala sesuatu dalam hal-hal ta'budi wabil khusus, ya, harus mengikuti syahwat akal kita. Tidak, ya. Tapi justru syahwat akal kita harus ditundukkan pada apa yang telah menjadi ketentuan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita semuanya untuk kita senantiasa istiqomah mengikuti hidayahnya. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.